Jembatan sempit sepanjang lebih dari 100 meter di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dikeluhkan warga karena membahayakan keselamatan dan menghambat aktivitas ekonomi. Mereka berharap Gubernur Sumut segera turun tangan. Inilah jembatan selebar sekitar 1 meter yang menjadi satu-satunya penghubung antara dua kecamatan, yakni Sawit Seberang dan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Warga harus bergantian melintas karena sempitnya jalur, menyebabkan antrian panjang dan keterlambatan aktivitas. Petani, pedagang, hingga anak sekolah pun terdampak. Bahkan tak sedikit insiden kecelakaan terjadi akibat kondisi jembatan yang tak layak, bahkan hingga cedera mata seumur hidup. Ini agak kesulitan, Pak, karena jalan ini terlalu antri. Kok bisa Bapak tolonglah minta digantung ini direnovasi, Pak. Kami Pak minta tolong pada Bapak Gubernur. Ini kami agak kesulitan karena antri di jalan titik gantung ini, Pak. Minta tolong pada Bapak kalau bisa renovasi, Pak, titik gantung ini, Pak. Karena hanya bisa dilalui satu kendaraan secara bergantian, antrian pun mengular hingga mencapai 50 meter. Warga, petani, pedagang, hingga anak sekolah terpaksa menunggu lama untuk melintas, menyebabkan aktivitas mereka terganggu dan sering terlambat. Dari mana nih, Pak? Dari Tanjung Selamat belajar baku. Kira-kira jalan kita nih, Pak, sempit. Jadi mohon sama Pak Gubernur, jembatan kita harus ganti, diperbaiki, Direnovasi. Ya. Itu harapan kami masyarakat Desa Gadung. Kalau seandainya jembatan ini dibagusi, Pak, atau renovasi, seperti apa, Pak, ekonomi ini? Enak kali, Pak, kita nggak payah-payah kita cari ke sana kemari, pusing-pusing dan seberang jauh. Inilah kita harapan kita sama Gubernur, mohon diperhatikan desa kita, jembatan kita ini bisa diganti, diperbaiki. Terima kasih. Itu aja, Pak, ya. Pak, mau kemana, Pak? Mau ke Alur Gadung, Pak. Iya. Harapannya, Pak, jembatan sempit ini gimana nih, Pak? Ya, mintanya dilebari gitu lah, Pak. Buat Pak Gubernur Sumatera Utara, harapan kami ya titik ini kami minta diperlebar lah, dipermanen kalau bisa. Karena masyarakat sini pun mau keluar ke sana kemari pun sempit gini agak susah gitu, Pak. Nah, Ngantri, Pak. ngantri Pak. Apalagi ada anak sekolah kemari, ada nyebrang, selisian gitu pun kadang kami antri-antri di belakang banyak kali, Pak, susah lah, Pak. Ya, jalan akses utama ya, Pak. Iyalah, kalau dari sini mau ke Tanjung Pura, mau ke Setabat, enak, deket gitu, Pak. Kalau musim-musim dari sana, makan waktu ada setengah jam lebih, Pak. Jembatannya kan berembun, jadi agak licin. Saya kan harus cepat ke sekolah. Terus ada musibah, saya jatuh, terhantuk ke ini besinya. Terus mata saya yang sebelah kiri lepas dan robek di jidat. Tokoh masyarakat menyebut sejak dibangun tahun 2006, jembatan ini sebenarnya dapat menyelamatkan nyawa warga jika bisa dilalui kendaraan roda 4. Namun lambatnya akses pertolongan akibat keterbatasan jembatan memaksa warga memilih jalur yang jauh, sehingga seringkali korban tak terselamatkan. Mereka mendesak pemerintah untuk membangun jembatan permanen yang dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa berkisar tahun 2006 itu ada dibangun jembatan atau titik gantung. Titik gantung ini adalah penghubung Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang, dan Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang. Nah, jadi sebelum dibuatnya jembatan atau titik gantung ini, bagi masyarakat Desa Alur Gadung yang mau ke ibu kota kecamatan harus pakai sampan GT. Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali pada waktu sudah dibangun jembatan gantung. Namun seiring dengan itu, dari tahun 2006 sampai dengan sekarang ini ada beberapa kejadian insiden, Pak Gubernur yang terhormat. Nah, yang pertama, dulu pernah ada kejadian sekitar tahun 2012 bahwa ada seorang pemuda yang namanya Zulkarnain itu terkena serangan penyakit jantung. Jadi dari rumahnya di Desa Alur Gadung akan menuju ke rumah sakit Putri Bidadari di Setabat dalam keadaan
pasang gas apa namanya itu ya, diinfus. Namun di tengah jalan infusnya kehabisan. Akhirnya belum sampai ke rumah sakit, anak muda yang namanya Zulkarnain tersebut meninggal dunia. Di samping itu penggunaan titik gantung sampai dengan sekarang ini ada lagi insiden. Nah, insiden yang selanjutnya adalah ada ibu-ibu itu di sekitar tahun 2014 mau melahirkan, tapi kekurangan tenaga, akhirnya anaknya lahir cuman kepalanya doang yang keluar, Pak Gubsu. Jadi tidak bisa mengeluarkan bahunya. Jadi musing dari Sayur Seberang menuju rumah sakit Bidadari. Karena keterlambatan sampai ke rumah sakit akibat musing tadi, maka Bu Wati tersebut meninggal dunia. Kemudian ada juga Pak Gubsu, ada anak sekolah kira-kira tahun 2024 inilah. Itu dalam keadaan naik kereta, karena titik gantung itu goyang-goyang, jadi dia terpleset hingga kepalanya itu membentur dinding jembatan. Jadi akhirnya bola matanya sampai keluar dan sekarang ini cacat seumur hidup. Itu insiden yang selanjutnya. Ada juga insiden yang lain, anak sekolah dasar sebenarnya, tapi bodoh itu nggak pas mau pergi sekolah, tapi tergelincir di badan jalan sebelum masuk ke titik gantung, akhirnya tewas pada waktu itu. Nah, oleh karenanya saya bermohon atas nama masyarakat Desa Alur-Gadung Kecamatan Sayur Seberang, mengingat ini sangat-sangat dibutuhkan ini jembatan permanen ini, renovasi jembatan gantung ini. Kami mohonlah dengan hormat kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution yang kami hormati, yang kami cintai, supaya ini direnovasi, supaya bisa dibangun jembatan dan diperlebar, supaya ini masyarakat yang mengangkut bumi dijual ke pasar ini mudah. Kemudian juga alasan permohonan saya lah gitu ya, bahwa saya di Alur-Gadung ini Pak, ada pabrik kelapa sawit. Jadi pabrik kelapa sawit ini mengangkat bahan bakunya itu terpaksa muter Pak, perjalanan dari katakanlah menuju Polsek Sirodadi, Kecamatan Padang Tualang, itu seharusnya bisa ditempuh dengan 5 km. Tapi karena nggak bisa dilewati truk, ini terpaksa muter lebih kurang sekitar 13 atau 14 km. Nah, kemudian yang menarik juga Pak Gubsu, bahwasanya di Desa Alur-Gadung Kecamatan Sayur Seberang ini sudah ada yayasan atau majelis zikir. Jadi rutinitas pengajian tersebut setiap malam Senin dan malam Kamis. Nah, itu para ustadznya itu ada yang dari Stabat, ada dari Pinji, ada yang dari Medan juga. Jadi kalau misalnya pas pengajian, kami itu para ustadznya itu puasa muter Pak, jauh sekali. Jadi itulah barangkali yang masyarakat sangat-sangat memohon, karena ini merupakan jalan utama Pak Gubsu untuk dibangun jembatan renovasi atau jembatan permanen ini, ya permanen ini Pak. Sekian dulu, terima kasih Pak ya. Pak, untuk anak sekolahnya ada banyak Pak di dalamnya Pak? Kalau anak sekolah, di sekolah di dalam. Ya, di sekolah kalau di Alur-Gadungnya itu ada satu sekolah SD negeri, ada satu sekolah ibtidaiyah swasta. Kemudian ada juga madrasah sanawiyah. Jadi sebagian daripada anak-anak sekolah yang mau melanjutkan pendidikannya, itu sebagian ada di ibu kota kecamatan Sayur Seberang, tapi sebagian besarnya di ibu kota kecamatan, di ibu kota kelurahan Kecamatan Padang Tualang yang melewati titik gantung ini Pak. Jadi sangat-sangat terkendala. Kadang-kadang juga hadirnya itu agak terlambat, mengingat di jembatan ini kadang-kadang sering antri gitu Pak. Kalau diesel bisa ngangkut sawit di sini lebih bagus lagi ya Pak? Ya, kami sangat alhamdulillah, sangat bersyukur kali. Harapan kami bahwa kalau bisa jembatan ini bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Syukur-syukur bisa kendaraan roda 6. Jadi para pengusaha lah dan juga sekaligus para petani akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk mengangkut hasil-hasil buminya Pak. Gitu Pak.
Oke Bang. Ya, harapannya Bang apa? Oh iya, kalau kita memang siswa kita di sini ada juga yang berasal dari Alur Gadung nama daerahnya itu. Mereka asal ke sekolah melewati akses jembatan gantung namanya, ada jembatan gantung. Jembatan gantung itu kan posisinya kan kecil dia. Jadi kalau mau nyebrang itu, kalau ada yang dari sana kemari, yang di sini nunggu dulu. Yang dari sini ke sana dia harus nunggu dulu, sehingga anak-anak kita kerap kali terlambat lah, sering terlambat. Alhamdulillah anak kita dari sana pun lumayan banyak. Jadi saya berharap bagaimana caranya agar Pak Gubernur lah ya, Pak Gubernur dapat membantu yang memperbaiki jembatan itu, sehingga jembatan itu dapat dilalui sekaligus dua arah gitu. Mudah-mudahan bisa diperbesar gitu lah, diperbaiki, diperbesar. Karena pernah juga ada anak kita yang mengalami kecelakaan di situ. Karena buru-buru mungkin, sehingga aksesnya dia nggak sabar menunggu, sehingga terjadi kecelakaan. Jadi saya berharap Bapak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Apin Nasution dapat membantu, ya khususnya anak-anak kami, umumnya masyarakat desa Bulu Telang dan Tanjung Selamat, khususnya ya Kecamatan Padang Tualang Pak. Nah itu harapan saya kepada Bapak Gubernur. Masyarakat Langkat berharap jembatan penghubung antara kecamatan ini segera direnovasi demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga. Dari Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Asinurat Kedan TV melaporkan.